Setiap pergantian tahun Jawa, ada satu malam yang sepi namun memiliki makna yang mendalam. Malam Satu Suro di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Malam ini bukan sekedar malam pergantian tahun, ini adalah momentum spiritual, perenungan, dan pelestarian warisan budaya leluhur. Keraton Kasunanan Surakarta bukan hanya sebuah bangunan bersejarah, melainkan tempat di mana nilai-nilai peradaban Jawa masih lestari hingga saat ini. Di balik temboknya yang kokoh, banyak tradisi Jawa yang hidup. Malam Satu Suro menjadi bukti bagaimana tradisi itu terus berjalan dari masa lalu, kini, hingga esok. Hal yang paling identik dengan malam Satu Suro adalah kira pusaka keraton. Adapun kira pusaka adalah satu dari serangkaian acara pada peringatan malam Satu Suro. Kegiatan lainnya meliputi doa bersama, sholat kaja di Masjid Pujasana, meditasi di Bandengan, hingga sholat subuh. Acara malam ini adalah acara peringatan Tahun Baru Jawa, Tahun Dal. Kami di Keraton Kasunanan Surakarta, seperti tahun-tahun sebelumnya juga, adalah mengadakan rangkaian upacara adat. Malam hari ini ada wilujengan di sore tadi, terus ada peringatan hall dalam Zaman Dalam Ingkang Sinun Pakubono Sedoso, karena beliau wafat bertepatan dengan malam Satu Suro. Lalu malamnya ada rangkaian kirap pusaka. Selain kirap pusaka ada di Bandengan ada meditasi di situ. Lalu di Masjid Pujosono Kagungan Dalem itu ada sholat malam di situ. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, untuk hakikat dari kirap Satu Suro ini adalah introspeksi mawas diri dengan diwujudkan dengan topo bisu atau berjalan dengan tanpa berbicara, tanpa boleh memakan atau meminum sesuatu, dan tentunya harus khidmat dalam melakukan ritual di malam hari ini. Puncak peringatan malam Satu Suro adalah kira pusaka Keraton Kasunanan Surakarta. Di Keraton Surakarta, kirap tersebut identik dengan keberadaan Kebo Kyai Slamet. Hal itu dikarenakan dalam prosesi kirap selalu terdapat kebo bule di barisan paling depan sebagai cucuk lampah atau pemimpin barisan kirap. Menurut cerita yang beredar, Kebo Bule sendiri diyakini sebagai jelmaan pusaka Kyai Slamet. Hari ini adalah malam Satu Suro yang istimewa, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon dan bertepatan juga tahun Dal, tahun yang istimewa bagi keraton, karena nanti akan ada upacara adang atau menanak nasi memakai pusaka dalam Kanjeng Kyai Dudo 8 tahun sekali, itu seperti itu. Ya, kebetulan di malam Satu Suro kali ini berbeda ya, spesial karena malam yang penuh
Pusukan ini, malam yang istimewa ini bertepatan dengan malam Jumat Kliwon yang juga disakrakan oleh masyarakat Jawa. Jadi gabungan dari kedua hari ini, malam Satu Suro dan malam Jumat Kliwon, kita harapkan akan menambah berkah, menambah kebaikan untuk kita semua di tahun yang mendatang. Malam Satu Suro merupakan malam yang sakral menurut tradisi Jawa. Di momen sakral itu juga pusaka-pusaka Keraton Surakarta akan dikeluarkan, dijamas atau dibersihkan sebelum diarak ke dalam kirap malam Satu Suro tersebut. Adapun jumlah, jenis pusaka, hingga siapa saja yang akan membawa, hanya sang raja yang tahu karena memang sepenuhnya wewenang raja. Biasanya, informasi tersebut akan diumumkan menjelang kirap dimulai. Mengenai berapa jumlah pusaka dan berapa jumlah maeso yang diperkenankan untuk miyos, itu adalah di last minute nanti sampean dalam Kang Sunuwun yang memberikan tanda bagi kami untuk berapa pusaka yang miyos, karena ini beliau akan mendapatkan ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pusaka apa saja yang miyos, dimioskan atau tidak, berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Kami sebagai pelaksana menyiapkan berapapun pusaka yang dimioskan, kita siap seperti itu. Pada malam hari ini diberi tugas untuk membawa atau ngambil pusaka yang nomor 4. Dan seperti adat yang ada di Keraton Surakarta, pusaka pertama sampai dengan 4 adalah diperuntukkan untuk Sentono Dalem yang bertugas di malam Satu Suro ini. Untuk jenis pusakanya, kita memang tidak diberi informasi, dan untuk persiapannya kita juga tentunya berdoa semoga diberi kelancaran, dan tentunya berdoa juga memohon supaya apa yang kita lakukan di malam ini menjadi berkah untuk kita semua. Untuk membawa atau ngambil pusaka pada kirap malam Satu Suro ini memang ada kriterianya sesuai dengan nomor pusaka yang diambil atau dibawa. Jadi untuk pusaka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu ada ketentuan-ketentuan dari gelar kepangkatan dari yang membawa pusaka. Jadi tidak sembarangan dan ditentukan dengan jenis pusaka yang dibawa. Untuk persiapannya kita pastinya di absen dulu, didata dulu, kemudian dipanggil, dan nantinya akan dipersiapkan, dipanggil urutan pusakanya dan menunggu jam diberangkatkan pusakanya. Pada awal mula, tradisi kirap pusaka ini digelar di masa Pakubuwono X. Rute kirap hanya berada di dalam tembok keraton. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan rute kirap. Peserta kirap pusaka akan berjalan keluar dan mengelilingi tembok keraton. Hal tersebut atas saran dari Presiden Soeharto yang pada saat itu menjabat untuk memperluas jangkauan kirap. Pertimbangannya adalah pada saat itu terdapat momen pemberontakan G30 SPKI sehingga perluasan rute kirap dimaknai untuk memberikan berkah keselamatan untuk masyarakat. Kirap pusaka ini dimulai pada tengah malam atau pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga sekira pukul 03 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Keraton Kasunanan Surakarta, Alun-Alun Utara, Geladak, Benteng Vastenburg, Loji Wetan, Pasar Kliwon, Gemblekan, Nonongan, Geladak kembali ke keraton.
Rute kirap seperti biasa, jadi mengitari benteng daripada Keraton Kasunanan Surakarta. Sebenarnya rute ini adalah rute baru di era Presiden Soeharto dahulu, agar kirap pusaka keraton dikeluarkan dari Cepuri Keraton seperti itu. Nah, dengan harapan bahwa dari sisi pariwisata maupun dari sisi spiritual bisa memberikan manfaat yang luas, yang banyak bagi masyarakat banyak pada umumnya. Dalam prosesi kirap pusaka, terdapat aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta kirap. Semua peserta mengenakan pakaian adat Jawa lengkap, atau dalam bahasa Jawa disebut busana Jawi jangkep. Bagi peserta laki-laki diwajibkan mengenakan atasan beskap hitam, jarik lengkap dengan belangkon dan keris. Sedangkan peserta perempuan mengenakan kebaya hitam berbahan kain atau bukan beludru, jarik sebagai bawahan, dan sanggul Jawa. Selain itu, peserta wajib menjalani topo bisu atau tidak berbicara selama prosesi kirap berlangsung. Hal itu dimaknai sebagai bentuk doa keselamatan dan refleksi diri agar lebih baik di tahun mendatang. Kirap Malam Satu Suro rutin dilakukan sekali setiap tahun, bertepatan dengan pergantian Tahun Baru Jawa. Tak heran, momen ini selalu dinantikan oleh masyarakat Surakarta maupun dari berbagai penjuru daerah. Mereka hadir untuk menyaksikan secara langsung prosesi sakral yang penuh nilai spiritual dan budaya. Oh ya, dari Salatiga, Jihan dari Kediri. Sebenarnya kami berdua kuliah sih di Solo, cuma kebetulan lagi ada acara ini, terus dia belum pernah nonton, jadi mau nonton gitu. Ya sebenarnya seru sih karena kayak masih banyak yang mau nonton, masih banyak yang mau ikut berpartisipasi gitu. Pengen nungguin balik, tapi nggak tahu lewat sini lagi apa enggak tahu. Lewat sini lagi nggak tahu. Nggak tahu, nanti pokoknya mau stay di sini dulu sih, kalau misalnya sempat catch up nanti mereka balik, nontonlah. Lebih dari sekedar tradisi, kirap Malam Satu Suro menjadi pengingat bahwa di tengah arus modernisasi, warisan leluhur tetap hidup dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.